Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kusmardani. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern 1800 hingga sekarang. Tokoh yang akan saya bawakan ialah bernama Al-Tahtawi. Al-Tahtawi nama lengkapnya adalah Rafa Abai Badawi Al-Tahwati. Lahir di kota Tahta, di dataran tinggi Mesir, pada masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1802 Masehi. Orang tuanya dari kaum bangsawan, tetapi sedikit pengalaman. Namun keluarganya yang tradisi keagamaannya kuat itu menjadikan Al-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Ketika dewasa, ia berumur 16 tahun, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, di bawah pengawasan atau bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi adalah murid kesayangannya. Setelah Limaya mendapat menyelesaikan studinya tahun 1822 Masehi, Hasan Al-Attar banyak hubungan dengan para ilmuwan Perancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Ide pembaharuan dari Al-Tahtawi adalah yang pertama di bidang pendidikan. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai pendidikan ada dua pokok yang dinilai penting. Yang pertama ialah pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Yang kedua, mengenai pendidikan bangsa. Untuk melengkapi pemikiran pendidikan Al-Tahtawi, dilengkapi juga ide pendidikannya dengan kurikulum yang dihubungkan kepentingan agama dan negara. Kurikulum yang dirumuskan oleh Al-Tahtawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum untuk tingkat pendidikan dasar terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis, dan sumbernya adalah Al-Quran, Nahwu, dan dasar-dasar berhitung. Yang kedua, untuk tingkat menengah terdiri atas pendidikan jasmani dan cabangnya, ilmu bumi, sejarah, mantik, biologi, fisika, kimia, manajemen, ilmu pertanian, mengarang, peradaban, sebagian bahasa asing yang bermanfaat bagi negara. Yang ketiga, untuk menengah atas atau aliyah, mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran tersebut diberikan secara mendalam dan meliputi fikih, kedokteran, ilmu bumi, dan sejarah. Ide-ide pembaharuan dari Al-Tahtawi yang berikutnya ialah, atau yang kedua adalah bidang ekonomi. Menurut Al-Tahtawi, ekonomi Mesir tergantung pada pertanian. Ia memuji usaha dijalankan Muhammad Ali dalam lapangan ini. Juga ia mendapat ahli ekonomi Eropa mengatakan bahwa Mesir mempunyai potensi besar dalam lapangan ekonomi. Memajukan ekonomi, kesejahteraan dunia akan tercapai. Hal ini adalah baru karena tradisi dalam Islam untuk mementingkan kehidupan dunia. Al-Tahtawi menekankan bahwa bangunan perekonomian Mesir diawali dengan kepedulian seluruh bangsa Mesir, sedangkan kunci adalah pendidikan yang akan menghasilkan tenaga ahli terampil dalam masyarakat. Dan bidang selanjutnya ialah bidang kesejahteraan, yang dimana kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kegiatan perekonomian, sehingga stabilitas negara dapat tercapai. Bagaimana diungkapkan oleh Tahtawi dalam bukunya Manahij, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan mencari kesejahteraan di dunia sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Eropa modern. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, budi pekerti yang baik, dan ekonomi yang maju. Di bidang yang keempat ialah ada bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat bukan hanya sekedar pandangan tradisional belaka dan bukan pula hanya sebagai refleksi pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatkan di Paris, tetapi merupakan kombinasi dan penyesuaian dari keduanya. Dia menemukan contoh-contoh diteladani yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak kekuasaan mutlak, yang dalam pelaksanaan pemerintahan harus dengan adil berdasarkan undang-undang. Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang itu harus ditangani oleh 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang kelima adalah ada patriotisme ala Al-Tahtawi. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata watan dan hubul watan
Patriotisme kelihatannya selalu dipakai oleh patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang-orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai pendirian atau peradaban. Yang terakhir adalah ijtihad dan sains modern. Sains dan pemikiran rasional pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, ijtihad harus dilakukan oleh ulama. Ulama harus dapat merubah masyarakat yang berpikiran statis dan tradisional. Dalam bukunya Al-Qaul Al-Syadid fi Al-Ijtihad wa Al-Taqlid, menguraikan pentingnya ijtihad dan syarat-syarat menjadi mujtahid serta dalil-dalil dan tingkatan para mujtahid. Perkembangan sains dan teknologi disampaikan untuk meningkatkan upaya kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad. Juga dapat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia sebagaimana telah dikembangkan di Eropa. Gagasan tersebut menjadi fokus penting dan pemikiran dan pembaharuan Al-Tahtawi. Segitu saja materi yang dapat saya bahas. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.